Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Sultan Hasanuddin Maulana Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV, sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada satu sejarah yang menarik, sahabat, di mana kita melihat bahwa perjuangan daripada pembebasan perbudakan dalam konteks pernasaban yang selama ini dijujalkan ke warga-warga Nusantara yang dilakukan oleh klan Ba'alawi itu dimulai dari Banten, yaitu dengan munculnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya. Tentu ini tidak terlepas daripada sejarah masa lalu, di mana pada masa lalu memang Kerajaan Banten ini pernah dibombardir dalam tanda petik oleh seorang Saripah dari klan Ba'alawi yang namanya Saripah Fatimah, yang kebetulan kala itu diperistri oleh Raja Banten. Dan apa yang terjadi dalam sejarah tercatat baik-baik bagaimana perilaku daripada Saripah tersebut yang menjadi ratu di Banten, memperandakan peradaban menjadi kaki tangan VOC, yaitu Belanda. Dan ternyata itu by design, sahabat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memutarkan bagaimana sejarah busuknya klan Ba'alawi kala memperandakan kerajaan Banten di masa itu. Dan itulah yang berefek sampai hari ini. Oleh karena itu, kita kemudian hari ini tidak kaget kalau klaim-klaim yang dilakukan oleh mereka menganggap bahwa Indonesia ini adalah pintu tarim, Indonesia ini adalah milik tarim. Itu sangat terkonfirmasi dengan penjujalan-penjujalan nasab yang dia lakukan sampai perubahan-perubahan sejarah, termasuk bagaimana memba'alawikan tidak saja orang yang masih hidup, tapi juga orang yang sudah meninggal. Sebelum kita menonton videonya, kita lihat dulu seperti apa pernyataan daripada Hanif, sang menantu Iman Jumbo, begitupun juga dengan Iman Jumbo sendiri. Ini videonya. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Sultan Hasanuddin Maulana Banten. Saya kira sangat jelas ya bagaimana klaim-klaim itu dilakukan oleh mereka. Karena sekali lagi ini mengkonfirmasi kejadian atau sejarah di masa lalu, manakala sang ratu Banten ini yang merupakan cucu daripada VOC klan Ba'alawi, Saripah Fatimah ya. Ini yang kemudian membuat Kerajaan Banten di masa itu mengalami kekacauan yang sangat luar biasa, sahabat. Seperti apa sejarahnya? Ini kita nonton secara bersama-sama. Sahabat sekalian, sepertinya rakyat Banten mempunyai kisah kelam yang tiada henti dalam melawan klan Ba'alawi, klan Arab yang bercokol di Nusantara. Dalam sejarah hidup mereka selalu haus kekuasaan dan bernaung kepada kolonial. Rekam jejak Ratu Syarifah yang keturunan Arab dari klan Ba'alawi, asal Koja,
yaitu Pekojan. Kampung Arab di Batavia sangat membekas dalam catatan sejarah rakyat Banten. Rakyat Banten memiliki keunikan dalam mengenang peristiwa sejarah pahit tersebut, yaitu manakala ada orang licik, penuh intrik dan jahat, maka masyarakat Banten menyebut orang tersebut dengan manusia licik dengan istilah akal koja. Bagaimana ceritanya? Simak cerita ini sampai selesai agar sahabat tidak gagal dalam sejarah. Sultan Muhammad Zainul Arifin atau Sultan Sepuh menikahi Ratu Syarifah Fatimah, seorang janda cantik keturunan Ba'alawi asal Pekojan Batavia yang ambisius. Sebagai seorang permaisuri, Ratu Syarifah Fatimah tergolong mendominasi kekuasaan suaminya dengan membuat keputusan-keputusan yang membuat situasi menjadi tidak stabil. Sang ratu ternyata merupakan agen VOC yang diberi tugas untuk melakukan perluasan kekuasaan di kalangan keluarga Keraton Banten. Sementara untuk memperoleh kepercayaan rakyat Banten, Ratu Syarifah Fatimah mengkampanyekan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun lambat laun upayanya itu akhirnya diketahui publik. Bermula dari penolakan Pangeran Gusti, calon putra mahkota Banten, untuk menikah dengan saudara Ratu Syarifah Fatimah. Akibat penolakan itu, sang ratu menentang pengangkatan Pangeran Gusti sebagai putra mahkota Banten. Bahkan Ratu Syarifah Fatimah mengajukan keponakannya, yaitu Pangeran Syarif Abdullah sebagai calon putra mahkota. Karena pengaruhnya yang kuat, Sultan Sepuh tidak bisa memutuskan hal tersebut dan menyerahkan kepada VOC. Maka Kapten Brouwer yang bertindak atas nama Gubernur Jenderal Gustav W. van Imhoff tahun 1743 sampai 1750 memutuskan bahwa Pangeran Syarif ditetapkan sebagai calon putra mahkota Banten. Untuk mengamankan situasi dan keputusan tersebut, Ratu Syarifah Fatimah menyuruh Pangeran Gusti pergi ke Batavia. Di tengah perjalanan, Pangeran Gusti ditangkap tentara VOC dan diasingkan ke Sri Lanka atau Ceylon pada tahun 1747. Kira-kira dari sahabat ada yang tahu siapa keturunan Sultan Muhammad Zainul Arifin dari Pangeran Syarif sekarang? Kalau ada, semoga wataknya jangan meniru gen dari Ratu Syarifah. Ratu Syarifah Fatimah semakin berambisi menguasai Banten karena VOC menjanjikan kedudukan tinggi di kerajaan Banten. Tindakannya semakin semena-mena dengan menyingkirkan kerabat keraton yang menentang dirinya. Ketika Sultan Sepuh mulai menyadari apa yang terjadi, Ratu Syarifah Fatimah malah melaporkan ke VOC bahwa Sultan Sepuh telah menjadi gila dan menjadi provokator bagi rakyat Banten untuk menentang VOC. Wah, hebat ya. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 1748, VOC mengirim satu armada ke Banten untuk membawa Sultan Sepuh dengan alasan untuk dirawat di Batavia. Kenyataannya Sultan Sepuh ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Akhirnya Pangeran Syarif bebas dan berkuasa menduduki tahta Sultan Banten, dan Ratu Syarifah Fatimah diangkat menjadi mangkubuminya. Sebagai balas jasa kepada VOC, Ratu Syarifah Fatimah memberi imbalan berupa kebebasan VOC untuk menguasai pantai utara, Tatar Sunda, dan daerah Sukabumi Selatan. Selain itu, VOC juga mendapat ganti rugi dalam bentuk setengah dari hasil tambang emas di Tulang Bawang, produksi lada di Lampung dan timah di dekat Tangerang. Akibat kesewenangannya itu, timbul konflik di tubuh keluarga Kesultanan Banten. Tindakan Ratu Syarifah Fatimah tidak disetujui anggota keluarga kerajaan, yang menilai bahwa Ratu Syarifah dan Pangeran Syarif bukanlah keturunan Sultan Hasanuddin, dan tindakannya kepada Sultan Sepuh sudah sangat keterlaluan. Namun kerabat keraton tidak berani terang-terangan menentang, karena Ratu Syarifah Fatimah dilindungi VOC yang semakin kuat kedudukannya. Akhirnya muncul perlawanan sporadis dari Ratu Bagus Buang yang membuat Pangeran Syarif dan Ratu Syarifah Fatimah merasa khawatir. Namun serangan Ratu Bagus Buang tidak mampu mencapai target kemenangan. Maka Ratu Bagus Buang menemui pamannya, Kiai Tapa di Gunung Munara, untuk bergabung menentang penguasa Banten dan VOC. Setelah dicapai kesepakatan, maka disusunlah rencana untuk mempersiapkan perlawanan. Ratu Bagus Buang melakukan konsolidasi terhadap bangsawan Banten, sedangkan Kiai Tapa memobilisasi massa melalui pesantren-pesantren
yang didirikan olehnya dan oleh murid-muridnya sebagai kekuatan inti pasukan. Pada Oktober 1750, Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa menggerakkan pasukan menyerang Keraton Surosowan. Dalam pertempuran hebat, pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang dapat mengalahkan pasukan Ratu Syarifah Fatimah dan Sultan Syarif di beberapa tempat. Ketika kemenangan hampir dapat diraih, muncul militer VOC dengan jumlah yang besar berhasil menyelamatkan kekalahan Ratu Syarifah Fatimah dan Sultan Syarif. Pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang akhirnya mundur dari ibu kota untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Pada November 1750, pasukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa melakukan serangan mendadak ke dua titik, yaitu ke Keraton Surosowan dan pertahanan VOC di Benteng Spelwick. Serangan tersebut setelah sebelumnya dilakukan persiapan matang oleh Kiai Tapa, yang memang berniat untuk menghancurkan Benteng Spelwick yang merupakan lambang kekuasaan VOC di Banten. Informasi tentang seluk-beluk kekuatan VOC di dalam benteng tersebut didapatkan oleh Kiai Tapa dari Tisnanagara yang menjadi penjaga gerbang Benteng Spelwick. Akhirnya serangan tiba-tiba di dua titik tersebut berhasil meraih kemenangan dengan merebut Keraton Surosowan dan menghancurkan Benteng Spelwick. Kiai Tapa kemudian menugaskan Ratu Bagus Buang untuk mempertahankan keraton dan ibu kota. Sedangkan Kiai Tapa bersama pasukannya melanjutkan serangan ke Batavia. Dalam perjalanan, pasukan Kiai Tapa berhasil menguasai benteng-benteng Dekwal di Tangerang, Drechterland di Lewiliang Bogor, Westergo di Campia Bogor, dan tempat kedudukan Serdadu VOC di sepanjang Sungai Ciliwung. Perlawanan hebat yang diperlihatkan oleh pasukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa betul-betul membuat VOC sangat khawatir. Akhirnya Gubernur Jenderal Jacob Mossel yang menggantikan Van Imhoff tahun 1750 mengajukan gencatan senjata kepada Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. VOC menawarkan perjanjian yang isinya: pertama, Ratu Syarifah, Sultan Syarif dan kroni-kroninya akan diusir dari Banten. Karena berdasarkan analisis Mossel, merekalah biang keributan munculnya perlawanan dari Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Kedua, Pangeran Gusti dibebaskan dan dipulangkan dari Sri Lanka. Ketiga, untuk sementara Banten akan dipimpin Pangeran Adi Santika sebagai pejabat Sultan Banten. Keempat, blokade Banten dari laut dihentikan dengan segera. Perjanjian tersebut direalisasikan dengan penangkapan Ratu Syarifah Fatimah, Pangeran Syarif dan kroninya Kapten Falk, dan membuang mereka ke Pulau Edam di Teluk Batavia. Rekam jejak Ratu Syarifah yang keturunan Arab dari klan Ba'alawi, asal Koja atau Pekojan, kampung Arab di Batavia, sangat membekas dalam catatan sejarah rakyat Banten. Alwi Sahab, wartawan senior Republika dan pemerhati sejarah Jakarta mengatakan, Ratu Syarifah merupakan sosok yang paling dibenci rakyat Banten. Itu karena naiknya Syarifah sebagai ratu tidak terlepas dari peran Belanda. Ketika Gubernur Van Imhoff diganti, maka rakyat Banten meminta Ratu Syarifah diasingkan. Itulah mengapa Ratu Syarifah diasingkan di Pulau Edam, sehingga ia menetap dan akhirnya meninggal di sana. Nah, mungkin ada pertanyaan, di masa sekarang, apakah masih ada cara berpikir licik dari Bani Arab Ba'alawi ini? Mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Atau mungkin ada di benak para sahabat pertanyaan, kira-kira Ratu Ba'alawi ini cantik enggak ya? Ya, pasti cantik lah. Namanya saja muka impor, dengan hidung mancung, bukan kayak pribumi, udah pesek, muka tembem, kayak Ceilengan Semar. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak Celengan Semar. Ada yang unik cara rakyat Banten menyebut klan Ba'alawi ini. Akal Koja, istilah sebutan rakyat Banten ini untuk mengenang kelicikan Syarifah Fatimah. Kelicikan Ratu Syarifah Fatimah tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Banten. Keberhasilan penyusupan Syarifah Fatimah ke dalam keraton adalah benih-benih penguasaan VOC terhadap Kesultanan Banten
dan awal dari penghapusan kekuasaan kesultanan oleh VOC. Rakyat Banten memiliki keunikan dalam mengenang peristiwa sejarah pahit tersebut, yaitu manakala ada orang licik, penuh intrik dan jahat, maka masyarakat Banten menyebut orang tersebut dengan manusia licik dengan akal koja. Koja merujuk pada tempat tinggal asal Syarifah Fatimah di Batavia, yang dikenal dengan Kampung Arab. Pekojan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Daerah Pekojan pada era kolonial Belanda kemudian dikenal sebagai Kampung Arab. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 menetapkan Pekojan sebagai Kampung Arab atau Murhadromi. Kala itu para imigran yang datang dari Hadramaut daerah Yaman Selatan ini diwajibkan lebih dulu tinggal di Pekojan. Sekian ya, saya kira sangat jelas bagaimana paparan sejarah ini, dan ini sekaligus melengkapi referensi kita semua soal bagaimana doktrin-doktrin yang selama ini mereka layangkan ternyata itu adalah by design dari dulu. Jadi mereka memang terbukti real kaki tangan daripada VOC. Dan tidak main-main, kita tahu bahwa kerajaan Banten ini adalah merupakan salah satu kerajaan yang berada pada posisi yang sangat dekat dengan Batavia kala itu, di mana disitulah pusat pemerintahan daripada Belanda. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.